Pada suatu hari di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia merasa bahwa dari semua hewan di hutan tersebut, ialah yang tercepat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aha, aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Tidak ada seekor hewan pun yang bisa mengalahkanku. Aku adalah raja lari di hutan ini. Suatu hari, karena sudah tidak tahan dengan kesombongan kelinci, seekor kura-kura datang dan berbicara kepadanya. Hai kelinci, mengapa kamu ini sombong sekali? Untuk membuktikan siapa yang paling cepat, bagaimana jika kita mengadakan lomba lari? Yang paling cepat sampai di garis akhir di ujung hutan, ialah yang paling cepat. Tidak kusangka kura-kura lebih cepat dari aku. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Besok di tempat ini kita berlomba menentukan siapa yang lebih cepat. Baiklah. Keesokan harinya, para hewan pun datang dan ingin menyaksikan lomba lari tersebut. Mereka semua penasaran apakah mungkin kura-kura yang lambat bisa mengalahkan seekor kelinci yang sangat cepat. Lalu lomba pun dimulai. 1, 2, 3, mulai. Mereka pun berlari secepat-cepatnya. Kelinci pun sudah lebih jauh sekali daripada kura-kura. Saat hampir sampai ke garis akhir, kelinci pun berpikir, Kura-kura itu kan lambat sekali. Apa aku tidur dulu ya? Palingan saat aku bangun, kura-kura masih di belakangku. Lalu kelinci pun tertidur di sebuah pohon yang besar. Beberapa saat kemudian, ketika kura-kura melewati kelinci yang sedang tidur, dia berkata, Aduh, kelinci, kenapa kamu ini malah tidur? Kura-kura pun melanjutkan perjalanannya ke garis finish. ketika kura-kura hampir sampai ke garis finish, terdengarlah suara sorakan hewan-hewan yang sedang mendukung kura-kura yang sudah mendahului kelinci yang sedang tidur. Dan kelinci pun terbangun. Apa? Bagaimana bisa kura-kura melewatiku? Aku harus segera mengejarnya. Sekuat tenaga, kelinci pun berlari mencoba mengejar kura-kura yang hampir sampai ke garis finish. Tapi ternyata kura-kura sudah melewati garis finish. Kelinci yang kalah merasa sangat sedih dan kecewa. Ia pun disadarkan bahwa selama ini ia sudah sombong. Ia pun berkata pada kura-kura, Kura-kura, aku mengakui kekalahanku. Dan aku sadar bahwa selama ini aku sombong dan suka mengejek mereka yang lambat. Aku minta maaf semuanya. Dan untuk kura-kura, ini aku ada medali emas. Aku berikan padamu. Tidak usah. Aku hanya minta kamu untuk tidak sombong dan tidak memamerkan dirimu lagi. Itu saja sudah cukup. Lagian, apa gunanya medali emas bagiku? Tapi aku penasaran bagaimana kura-kura lambat sepertimu bisa mengalahkanku. Yang diperlukan itu hanya konsisten, disiplin, dan fokus. Setelah kejadian itu, kelinci pun tidak sombong atau menantang hewan-hewan lain untuk berlari. Semua hewan di hutan pun hidup bahagia selamanya. Nah, teman-teman semuanya, setelah mendengarkan cerita tadi, kalian tahu tidak makna apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Dari cerita ini, kita diajarkan untuk tidak sombong, karena jika kita sombong, bisa saja kita tidak akan mempunyai teman, dan jika kita sombong, itu tidak akan membawa kita menuju keberhasilan. Juga teman-teman, dari cerita ini kita diajarkan untuk selalu disiplin dan konsisten. Hal ini dapat membawa kita menuju keberhasilan. Dan bermalas-malasan justru akan membawa kita menuju penderitaan. Sekian tentang kami wayang kelinci dan kura-kura. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman yang sudah menyaksikan cerita kami. Jalan-jalan ke Kalimantan di sore hari makan super mie. Terima kasih dan menyaksikan penampilan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.